Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadettingan Masari, NIM 1962122059 dari kelas Arsitektur Reguler B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemenang The Pritzker Architecture Prize untuk mata kuliah Komunikasi Arsitektur. Pada bagian pertama, tentang biografi, di mana pada presentasi kali ini saya mendapat arsitek yaitu Yvonne Farrell dengan pasangannya yaitu Shelley MC Namara. Mengenai Yvonne Farrell, ia lahir pada tahun 1951 di Tullamore, Irlandia. Dia merupakan alma mater dari Universitas College Dublin. Pekerjaannya sekarang yaitu sebagai seorang arsitek. Penghargaan yang pernah ia dapat yaitu penghargaan arsitektur Pritzker. Praktik Grafton Arsitek yang dibangun pada tahun 1978 dengan karya yang terkenal yaitu The Rotger Building. Kemudian Shelley MC Namara lahir pada tahun 1952 di Lisdorf, Varna, County Clare, Irlandia. Alma mater, ia merupakan lulusan dari Universitas College Dublin. Pekerjaannya sekarang yaitu sebagai seorang arsitek. Penghargaan yang pernah ia dapat yaitu Pritzker Prize Royal Gold Medal. Praktek Grafton Arsitek yang dibangun bersama Yvonne Farrell pada tahun 1978. Karya yang terkenal yaitu Universidad de Ingeniería y Tecnología. Pada bagian Yvonne Farrell dan Shelley MC Namara bertemu selama studi perguruan tinggi mereka di School of Architecture at University College Dublin. Mereka belajar di bawah arsitek rasionalis yang baru saja tiba untuk menantang pemikiran dan budaya institusi yang sudah ada sebelumnya. Setelah lulus pada tahun 1976, mereka masing-masing ditawari kesempatan unik untuk mengajar di UCD, di mana mereka melanjutkan pendidikan hingga tahun 2006, dan diangkat sebagai profesor tambahan pada tahun 2015. Tak lupa juga pada tahun 1978, mereka berdua membangun sebuah konsultan arsitek yang bernama Grafton Arsitek. Pada bagian 2 yaitu tentang body of work atau karya arsitektur yang pernah dibuat. Pada tahun 2002, karyanya yaitu Urban Institute of Ireland di Dublin, Ireland. Pada tahun 2006, karyanya bernama Lored Community School yang terletak di Milford, Ireland. Pada tahun 2009, karyanya yaitu Office for the Department of Finance berlokasi di Dublin, Ireland. Kemudian pada tahun 2012 yaitu Medical School University of Limerick di Limerick, Ireland. Pada tahun 2015 yaitu University Campus UTech 5 yang terletak di Lima, Peru. Pada tahun 2019 yaitu Institut Mainz Telecom yang terletak di Paris, Prancis. Masih di tahun yang sama yaitu di tahun 2019 dengan karyanya University Toulouse, satu Capital School of Economics di Toulouse, Prancis. Kemudian masih di tahun 2019 yaitu Townhouse Building Kingston University terletak di Kingston upon Thames, United Kingdom. Ada juga karyanya yang masih dalam under construction yaitu Pearl Square Culture Quarter City Library di Dublin, Ireland. Nah, ini merupakan karya yang terpilih yang menjadi salah satu pemenang The Pritzker Architecture Prize, yaitu Università Luigi Bocconi, terletak di Milan, Italia, tahun pembangunan yaitu 2008.
Pada bagian 3 yaitu konteks. Konteks di sini membahas mengenai University Luigi Bocconi di Milan, Italia. Arsitek yaitu Grafton Arsitek dengan luasan area 45.000 meter persegi, di mana 65.000 meter persegi yang sudah termasuk parkir dan technical area, dibangun pada tahun 2008. Ruang yang dibuat di dalam skala kota pada skala situs 80 meter kali 160 meter. Di dalam gedung ini dianggap sebagai aula pasar besar atau tempat pertukaran. Aula gedung bertindak sebagai filter antara kota dan universitas. Jendela ke Milan. Tepi utara situs menghadap ke arteri Viale Bigni dengan gemerincing tram derubus lalu lintas umum orang-orang yang lewat. Ini membahas kehidupan perkotaan yang berdenyut di Milan, menjalin ke dalam jaring kota. Bangunan ini terletak di belakang tepi Viale Bigni dan Via Fronte yang terinspirasi dari ruang depan rumah sakit Maggiore. Rumah baru yang dalam ini menjangkau kota dan mengundang pengunjung ke jantung interiornya. Ruang publik ini berlanjut ke gedung membawa serta permukaan atau fasad eksteriornya yang didominasi oleh batu. Kemudian pada bagian 4 mengenai latar belakang. University Bocconi merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berkolaborasi di kota Milan, Italia. Berdasarkan pada banyak lembaga pemeringkatan universitas ini termasuk perguruan tinggi terbaik di Italia dan Eropa. Pada bagian ini menunjukkan di mana atau titik pada nomor 2 ini merupakan letak dari Universitas Bocconi. Pada bagian 5 yaitu tentang ide. Ide mereka berasal dari bagaimana mencapai skala manusia melalui komposisi ruang dan volume dengan ukuran yang berbeda. Dialog yang mereka buat antara bangunan dan lingkungan sekitar menunjukkan apresiasi baru terhadap karya dan tempat mereka. Pada bagian 6 yaitu mengenai konsep. Konsep yang mereka angkat pada bangunan ini yaitu bagaimana mereka merespon lingkungan dan kota dengan paling tepat, sambil tetap berdiri, segar, dan modern. Pemahaman mendalam tentang spirit of place ini berarti bahwa karya mereka meningkatkan kualitas masyarakat lokal. Bisa dilihat di sini pada gambar ini merupakan konsep atau coretan awal dari desain bangunan Universitas Bocconi. Pada bagian 7 yaitu faktor pemenang The Pritzker Architecture Prize. Mereka mampu menciptakan ruang yang sekaligus baru dan terhormat, menghormati sejarah sambil menunjukkan penguasaan lingkungan perkotaan dan kerajinan konstruksi, menyeimbangkan kekuatan dan kehalusan dan menjunjung tinggi penghormatan pada konteks spesifik lokasi, institusi akademis, sipil, dan budaya mereka, serta perkembangan perumahan. Menghasilkan karya modern dan berdampak yang tidak pernah berulang atau meniru. Tetapi jelas dari suara arsitektur mereka sendiri, integritas mereka dalam pendekatan terhadap kedua bangunan mereka, serta cara mereka melakukan praktik, keyakinan mereka dalam kolaborasi, kemurahan hati mereka terhadap rekan-rekan mereka, terutama seperti yang dibuktikan dalam acara-acara seperti Venice Biennale tahun 2018. Komitmen mereka yang tidak henti untuk menjadi yang terbaik dalam arsitektur, sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, kemampuan mereka untuk menjadi kosmopolitan sambil merangkul keunikan setiap tempat. Nah, hal tersebut merupakan faktor yang mendukung mereka sebagai pemenang dalam The Pritzker Architecture Prize 2020 ini. Kemudian di bagian 8 yaitu mengenai eksterior. Eksterior dari bangunan Universitas Bocconi. Bagian depan ini menjadi peluang arsitektural yang memiliki jendela ke Milan. Gambaran yang tak terlupakan untuk menegaskan kontribusi budaya penting yang dimainkan Universitas Bocconi dalam kehidupan kota ini. Untuk alasan ini, ruang publik Aula Wakna menempati bagian depan.
menegaskan kehadiran simbolis dan daftar status bergengsi universitas. Seperti pada gambar ini merupakan view of entrance and new public square. Bangunan ini dianggap sebagai balok ruang digantung untuk membentuk kanopi besar yang menyaring cahaya ke semua tingkatan. Kantor membentuk landscape atap berpenghuni. Kanopi apung ini memungkinkan ruang kota tumpang tindih dengan kehidupan universitas. Terlihat dari fasad Tuvia Rotterdam pada gambar ini. Kemudian, tampilan eksterior ini mengizinkan ruang publik internal dan eksternal bergabung. Dunia penelitian sarang lebah secara fisik terpisah tetapi selalu terhubung secara visual dengan kehidupan di tingkat yang lebih rendah. Dinding luar ke aula magna yang tenggelam mencapai ketinggian penuh bangunan dengan kantor tingkat atas yang mendiami pemandangan atap atau loteng. Ruang besar dan skala penuh dari ruangan besar ini seperti bongkahan batu besar yang terletak di tepi jalan dan merupakan jangkar untuk keseluruhan bangunan. Terlihat dari sini, dari view from Vialen Bigny. Pada bagian 9 yaitu mengenai interiornya. Pada interior bangunan ini, akomodasi bawah tanah diperlakukan sebagai landscape erupsi yang menawarkan dukungan atau filter cahaya berpenghuni di atas. Secara spasial, dunia bawah tanah ini padat dan berukir, mencoba untuk membangun kesinambungan antara landscape kota dan landscape buatan dari lapisan bawah ini. Bisa lihat dari gambar ini merupakan view of the Spero Hall, kemudian ini merupakan view of the auditorium underscore, dan ini merupakan view of exhibition space. Pada bagian 10 yaitu mengenai struktur. Struktur yang terbentuk dari bangunan ini didominasi oleh penggunaan beton dan baja. Ini merupakan section AA dari bangunan ini. Ini merupakan section BB dan ini merupakan section CC. Bagian 11 yaitu tentang landscape. Dari ground floor plan berikut terdapat beberapa ruang untuk landscape atau tanaman yang akan memberikan siklus ruang terbuka dan hijau pada kawasan bangunan. Architecture could be described as one of the most complex and important cultural activities on the planet. Yvonne Farrow and Sally MC Namara. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.